Shalom teman-teman, nama saya Sepin Elizabeth dan saya akan membacakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang penerbitan kawasan dan tanah terlantar. Pasal 1. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan angka 1, kawasan terlantar adalah kawasan non-kawasan hutan yang belum dilekati hak atas tanah yang telah memiliki izin, konsensi perizinan berusaha yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan dan atau tidak dimanfaatkan. Angka 2. Tanah terlantar adalah tanah hak pengelolaan dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan dan atau tidak dipelihara. Angka 3. Hak atas tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah termasuk ruang di atas tanah dan atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan dan memanfaatkan serta memelihara tanah, ruang di atas tanah dan atau ruang di bawah tanah. Angka 4. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksananya sebagian dilimpahkan kepada pemegang hak pengelolaan. Angka 5. Dasar penguasaan atas tanah adalah keputusan atau surat dari pejabat yang berwenang yang menjadi dasar bagi orang atau badan hukum untuk memperoleh, menguasai, mempergunakan, atau memanfaatkan tanah. Angka 6. Pemegang hak adalah pemegang hak atas tanah. Angka 7. Pemegang hak pengelolaan adalah pemegang hak pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Angka 8. Pemegang dasar penguasaan atas tanah adalah pemegang dasar penguasaan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Angka 9. Izin adalah keputusan pejabat pemerintah yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Angka 10. Konsensi adalah keputusan pejabat pemerintah yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan badan dan atau pejabat pemerintahan dengan selain badan dan atau pejabat pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan atau sumber daya alam atau pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Angka 11. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya. Angka 12. Pemegang izin atau konsensi atau perizinan berusaha adalah pihak yang memegang izin atau konsensi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Angka 13. Instansi adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten atau kota yang menerbitkan izin atau konsensi atau perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Angka 14. Pimpinan instansi adalah pimpinan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten atau kota yang menerbitkan izin atau konsensi atau perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Angka 15. Badan Bank Tanah yang selanjutnya disebut Bank Tanah adalah badan khusus atau sui generis yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah. Angka 16. Aset bank tanah adalah semua kekayaan yang dikuasai bank tanah, baik berwujud atau tidak berwujud, yang bernilai atau berharga akibat kejadian di masa lalu yang memberikan manfaat di masa yang akan datang. Angka 17. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agraria atau pertanahan dan tata ruang. Angka 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agraria atau pertanahan dan tata ruang. Angka 19. Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut kantor wilayah adalah instansi vertikal kementerian di provinsi. Angka 20. Kantor pertanahan adalah instansi vertikal kementerian di kabupaten atau kota. Angka 21. Tanah cadangan umum negara yang selanjutnya disikat TCUN adalah tanah yang sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai oleh negara. Bab 2. Kewajiban pemegang izin atau konsensi atau perizinan berusaha serta pemegang hak pengelolaan dan pemegang dasar penguasaan atas tanah. Bagian ke-1. Kewajiban pemegang izin atau konsensi atau perizinan berusaha. Pasal 2 ayat 1. Setiap pemegang izin atau konsensi atau perizinan berusaha wajib mengusahakan, mempergunakan dan atau memanfaatkan izin atau konsensi atau perizinan berusaha dan atau kawasan yang dikuasai. Ayat 2. Setiap pemegang izin atau konsensi atau perizinan berusaha wajib melaporkan penguasaan, penggunaan dan atau pemanfaatan izin atau konsensi atau perizinan berusaha dan atau kawasan yang dikuasai secara berskala. Pasal 3 ayat 1. Kawasan dan kawasan hutan yang belum dilekati hak atas tanah yang telah memiliki izin atau konsensi atau perizinan berusaha yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan dan atau tidak dimanfaatkan menjadi objek penerbitan kawasan terlantar. Ayat 2.
pimpinan instansi melakukan penerbitan terhadap kawasan terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 3, dalam hal pimpinan instansi tidak melakukan penerbitan kawasan terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Menteri memberitahukan kepada pimpinan instansi untuk melakukan penerbitan kawasan terlantar. Bagian kedua, kewajiban pemegang hak pengelolaan, dan pemegang dasar penguasaan atas tanah. Pasal 4, ayat 1, setiap pemegang hak pengelolaan, dan pemegang dasar penguasaan atas tanah wajib mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai. Ayat 2, pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan atau pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus berfungsi sosial. Ayat 3, setiap pemegang hak pengelolaan, dan pemegang hak dasar penguasaan atas tanah wajib melaporkan penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, dan atau pemeliharaan tanah yang dimiliki atau dikuasai secara berskala. Pasal 5, ayat 1, tanah yang telah terdaftar atau belum terdaftar yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan atau tidak dipelihara menjadi objek penerbitan tanah terlantar. Ayat 2, Menteri melakukan penerbitan terhadap tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Bab 3, objek penerbitan kawasan terlantar dan tanah terlantar. Bagian ke-1, objek penerbitan kawasan terlantar. Pasal 6, objek penerbitan kawasan terlantar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 meliputi A, kawasan pertambangan, B, kawasan perkebunan, C, kawasan industri, D, kawasan pariwisata, E, kawasan perumahan atau permukiman skala besar atau terpadu, atau F, kawasan lain yang pengusahaan, penggunaan, dan atau pemanfaatannya didasarkan pada izin atau konsensi atau perizinan berusaha yang terkait pemanfaatan tanah dan ruang. Bagian kedua, objek penerbitan tanah terlantar. Pasal 7 ayat 1. Objek penerbitan tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 meliputi tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah. Ayat 2, tanah hak milik menjadi objek penerbitan tanah terlantar jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan atau tidak dipelihara sehingga A, dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan, B, dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan pemegang hak, atau C, fungsi sosial hak atas tanah tidak terpenuhi, baik pemegang hak masih ada maupun sudah tidak ada. Ayat 3, tanah hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan menjadi objek penerbitan tanah terlantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 tahun sejak diterbitkannya hak. Ayat 4, tanah hak guna usaha menjadi objek penerbitan tanah terlantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan atau tidak dimanfaatkan terhitung mulai 2 tahun sejak diterbitkannya hak. Ayat yang kelima, tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah menjadi objek penerbitan tanah terlantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 tahun sejak diterbitkannya dasar penguasaan atas tanah. Pasal 8, tanah hak pengelolaan yang dikecualikan dari objek penerbitan tanah terlantar meliputi A, tanah hak pengelolaan masyarakat hukum adat, dan B, tanah hak pengelolaan yang menjadi aset bank tanah. Bab 4, inventarisasi kawasan dan tanah terindikasi terlantar. Bagian ke-1, inventarisasi kawasan terindikasi terlantar. Pasal 9, ayat 1, inventarisasi kawasan terindikasi terlantar dilaksanakan oleh pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. Ayat 2, inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan A, sejak ditetapkannya peraturan pemerintah ini untuk kawasan yang izin atau konsensi atau perizinan berusahanya diterbitkan sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini, atau B, 2 tahun terhitung sejak diterbitkannya izin atau konsensi atau perizinan berusaha untuk kawasan yang izin atau konsensi atau perizinan berusahanya diterbitkan setelah berlakunya peraturan pemerintah ini. Ayat 3, inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan laporan atau informasi kepada pimpinan instansi yang bersumber dari A, pemegang izin atau konsensi atau perizinan berusaha, B, instansi dan atau C, masyarakat. Ayat 4, laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan juga kepada Menteri. Pasal 10, ayat 1, dalam hal pimpinan instansi tidak melaksanakan inventarisasi kawasan terindikasi terlantar dalam jangka waktu paling lama 90 hari, kalender terhitung sejak diterimanya laporan atau informasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3, inventarisasi dilakukan oleh Menteri.
Ayat 2, dalam pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri dapat berkoordinasi dengan pimpinan instansi, menteri, atau pimpinan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya. Bagian kedua, inventarisasi tanah terindikasi terlantar. Pasal 11 ayat 1. Inventarisasi tanah terindikasi terlantar dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan. Ayat 2, inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling cepat 2 tahun sejak diterbitkannya hak atas tanah, hak pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah. Ayat 3, inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan laporan atau informasi yang bersumber dari A, pemegang hak pengelolaan atau pemegang dasar penguasaan atas tanah. B. Hak pemantauan dari evaluasi hak atas tanah dan dasar penguasaan atas tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan, Kartu Wilayah, dan Kementerian. C. Kementerian atau lembaga. D. Pemerintah daerah dan atau E. Masyarakat. Pasal 12 ayat 1. Hasil inventarisasi tanah terindikasi terlantar dilampiri dengan data tekstual dan data spasial. Ayat 2. Hasil pelaksanaan inventarisasi tanah terindikasi terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diproses menjadi data tanah terindikasi terlantar. Pasal 13 ayat 1, Menteri menyelenggarakan pengadministrasian dan pemeliharaan data tanah terindikasi terlantar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 dalam suatu basis data untuk keperluan pelaporan, bahan analisis, dan penentuan tindakan selanjutnya. Ayat 2, basis data sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diintegrasikan dengan sistem informasi pertanahan kementerian. Bab 5, penerbitan kawasan terlantar dan tanah terlantar. Bagian ke-1, penerbitan kawasan terlantar. Paragraf 1 umum. Pasal 14. Penerbitan kawasan terlantar dilakukan melalui tahapan A. Evaluasi kawasan terlantar, B. Peringatan kawasan terlantar, dan C. Penempatan kawasan terlantar. Paragraf 2. Evaluasi kawasan terlantar. Pasal 15. Ayat 1. Evaluasi kawasan terlantar bertujuan untuk memastikan pemegang izin atau konsensi perizinan berusaha mengusahakan, mempergunakan, dan atau memanfaatkan izin atau konsensi atau perizinan berusaha dan atau kawasan yang dikuasai. Ayat 2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan instansi. Ayat 3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi A. Pemeriksaan terhadap dokumen izin atau konsensi atau perizinan perusahaan. B. Pemeriksaan terhadap rencana penguasaan, penggunaan, dan atau pemanfaatan izin atau konsensi atau perizinan berusaha dan atau kawasan. C. Pemeriksaan terhadap penguasaan, penggunaan, dan atau pemanfaatan izin, konsensi, perizinan berusaha, dan atau kawasan secara faktual. Dan D. Pemberitahuan kepada pemegang izin atau konsensi atau perizinan berusaha untuk mengusahakan, mempergunakan, dan atau memanfaatkan izin, konsensi, perizinan berusaha, dan atau kawasan yang dikuasai. Ayat 4. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam jangka waktu 180 hari kalender. Ayat 5. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi, diketahui pemegang izin atau konsensi atau perizinan berusaha sengaja tidak menguasakan, tidak mempergunakan, dan atau tidak memanfaatkan izin atau konsensi atau perizinan berusaha dan atau kawasan yang dikuasai, pimpinan instansi menyampaikan pemberitahuan kepada pemegang izin konsensi, perizinan berusaha untuk mengusahakan, mempergunakan, dan atau memanfaatkan izin atau konsensi atau perizinan berusaha dan atau kawasan yang dikuasai dalam jangka waktu paling lama 180 hari kalender sejak tanggal diterbitkannya pemberitahuan. Ayat 6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 berakhir dan pemegang izin atau konsensi atau perizinan berusaha tetap tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, dan atau tidak memanfaatkan izin atau konsensi atau perizinan berusaha dan atau kawasan yang dikuasai, maka dilakukan proses pemberian peringatan. Pasal 16 ayat 1. Dalam hal pimpinan instansi tidak melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, evaluasi kawasan terlantar dilakukan oleh Menteri. Ayat 2. Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri dapat berkoordinasi dengan pimpinan instansi, menteri, atau pimpinan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya. Paragraf 3. Peringatan kawasan terlantar. Pasal 17 ayat 1. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, disimpulkan terdapat kawasan terlantar, pimpinan instansi memberikan peringatan tertulis pertama ke pemegang izin atau konsensi atau perizinan berusaha. Ayat 2. Peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berisi peringatan agar pemegang izin atau konsensi atau perizinan berusaha mengusahakan, mempergunakan, dan atau memanfaatkan izin atau konsensi atau perizinan berusaha dan atau kawasan yang dikuasai dalam jangka waktu paling lama 180 hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan pertama.
Ayat 3, dalam hal pemegang izin atau konsensi atau perizinan berusaha tidak melaksanakan peringatan tertulis pertama, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pimpinan instansi memberikan peringatan tertulis kedua yang berisi peringatan agar pemegang izin atau konsensi atau perizinan berusaha mengusahakan, mempergunakan, dan atau memanfaatkan izin atau konsensi atau perizinan berusaha dan atau kawasan yang dikuasai dalam jangka waktu paling lama 90 hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan kedua. Ayat 4, dalam hal pemegang izin atau konsensi atau perizinan berusaha tidak melaksanakan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 3, pimpinan instansi memberikan peringatan tertulis ketiga yang berisi peringatan agar pemegang izin atau konsensi atau perizinan berusaha mengusahakan, mempergunakan, dan atau memanfaatkan izin konsensi atau perizinan berusaha dan atau kawasan yang dikuasai dalam jangka waktu paling lama 40 hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan ketiga. Ayat 5, peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga disampaikan juga kepada instansi terkait lainnya. Pasal 18, dalam hal alamat pemegang izin atau konsensi atau perizinan berusaha tidak diketahui atau tidak sesuai, proses pemberitahuan dan peringatan dalam pelaksanaan penerbitan kawasan terlantar dilakukan dengan ketentuan A. Diumumkan di kantor desa atau kelurahan setempat, B. Diumumkan di situs web instansi dan kementerian, dan C. Disampaikan ke alamat pemegang izin atau konsensi atau perizinan berusaha yang terdaftar pada sistem informasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pasal 19 ayat 1, dalam hal pimpinan instansi tidak memberikan peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, pemberian peringatan kawasan terlantar dilakukan oleh menteri. Ayat 2, dalam pemberian peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menteri dapat berkoordinasi dengan pimpinan instansi, menteri, atau pimpinan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya. Paragraf 4, penetapan kawasan terlantar. Pasal 20, ayat 1, dalam hal pemegang izin atau konsensi atau perizinan berusaha tidak melaksanakan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 4, pimpinan instansi menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan terlantar. Ayat 2, penetapan kawasan terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat juga A. pencabutan izin atau konsesi atau perizinan berusaha, dan atau B. penegasan sebagai kawasan dikuasai langsung oleh negara. Ayat 3, kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan terlantar dapat ditetapkan sebagai aset bank tanah atau dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme yang transparan dan kompetitif. Pasal 21 ayat 1, dalam hal pimpinan instansi tidak menetapkan kawasan terlantar sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, penetapan kawasan terlantar dilakukan oleh menteri. Ayat 2, dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menteri dapat berkoordinasi dengan pimpinan instansi, menteri, atau pimpinan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya. Bagian kedua, penerbitan tanah terlantar. Paragraf 1 umum, pasal 22 ayat 1. Data tanah terindikasi terlantar ditindaklanjuti dengan penerbitan tanah terlantar. Ayat 2, penerbitan tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui tahapan A. Evaluasi tanah terlantar, B. Peringatan tanah terlantar, dan C. Penempatan tanah terlantar. Paragraf 2, evaluasi tanah terlantar. Pasal 23 ayat 1, evaluasi tanah terlantar bertujuan untuk memastikan pemegang hak pengelolaan, atau pemegang dasar penguasaan atas tanah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai. Ayat 2, evaluasi tanah terlantar dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh kepala kantor wilayah. Ayat 3, evaluasi tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi A. Pemeriksaan terhadap dokumen hak atas tanah, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah. B. Pemeriksaan terhadap rencana pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan atau pemeliharaan tanah. C. Pemeriksaan terhadap pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan atau pemeliharaan tanah secara faktual. Dan D. Pemberitahuan kepada pemegang hak pengelolaan, atau pemegang dasar penguasaan atas tanah untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai. Ayat 4, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam jangka waktu 180 hari kalender. Ayat 5, dalam hal berdasarkan hasil evaluasi diketahui pemegang hak pengelolaan, atau pemegang dasar penguasaan atas tanah sengaja tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, kepala kantor wilayah menyampaikan pemberitahuan kepada pemegang hak pengelolaan, atau pemegang dasar penguasaan atas tanah untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai dalam jangka waktu paling lama 180
hari sejak kalender tanggal diterbitkannya pemberitahuan. Ayat 6, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 berakhir dan pemegang hak pengelolaan atau pemegang dasar penguasaan atas tanah tetap tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan dan atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, maka dilakukan proses pemberian peringatan. Pasal 24 Ayat 1, dalam hal berdasarkan hasil evaluasi disimpulkan tidak terdapat tanah yang ditelantarkan, dengan sengaja, Kepala Kantor Wilayah mengusulkan penghapusan dari basis tanah, terindikasi telantar kepada Menteri. Ayat 2, Menteri menindaklanjuti usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan menghapusnya dari basis tanah terindikasi telantar. Paragraf 3, peringatan tanah telantar. Pasal 25 ayat 1, dalam hal berdasarkan hasil evaluasi disimpulkan terdapat tanah terlantar, Kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis pertama kepada pemegang hak pengelolaan atau pemegang dasar penguasaan atas tanah dan pihak lain yang berkepentingan. Ayat 2, peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berisi peringatan agar pemegang hak pengelolaan atau pemegang dasar penguasaan atas tanah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan dan atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 90 hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan pertama. Ayat 3, dalam hal pemegang hak pengelolaan atau pemegang dasar penguasaan atas tanah tidak melaksanakan peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis kedua yang berisi peringatan agar pemegang hak pengelolaan atau pemegang dasar penguasaan atas tanah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan dan atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 40 hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan kedua. Ayat 4, dalam hal pemegang hak pengelolaan atau pemegang dasar penguasaan atas tanah tidak melaksanakan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis ketiga yang berisi peringatan agar pemegang hak pengelolaan atau pemegang dasar penguasaan atas tanah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan dan atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 30 hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan ketiga. Ayat 5, selain disampaikan kepada pemegang hak pengelolaan atau pemegang dasar penguasaan atas tanah, peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga disampaikan juga kepada A. Menteri, B. Pemegang hak tanggungan dalam hal tanah dibebani dengan hak tanggungan, dan C. Pimpinan instansi yang mengelola barang milik negara atau daerah atau aset badan usaha milik negara atau daerah dalam hal tanah berstatus sebagai barang milik negara atau daerah atau aset badan usaha milik negara atau daerah. Pasal 26, dalam hal alamat pemegang hak pengelolaan atau pemegang dasar penguasaan atas tanah tidak diketahui atau tidak sesuai proses pemberitahuan dan peringatan dalam pelaksanaan penerbitan tanah terlantar dilakukan dengan ketentuan A. Untuk pemegang hak dan pemegang dasar penguasaan atas tanah perorangan, surat pemberitahuan dan peringatan diumumkan di kantor desa atau kelurahan setempat dalam situs web kementerian. Atau B. Untuk pemegang hak pengelolaan dan pemegang dasar penguasaan atas tanah, badan hukum atau instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, surat pemberitahuan dan peringatan disampaikan ke alamat pemegang hak pengelolaan atau pemegang dasar penguasaan atas tanah yang terdaftar pada sistem informasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia dan atau situs web kementerian. Pasal 27, dalam hak pemegang hak pengelolaan atau pemegang dasar penguasaan atas tanah tidak melaksanakan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 4, Kepala Kantor Wilayah dan jangka waktu paling lama 30 hari kerja mengusulkan penetapan tanah terlantar kepada Menteri. Pasal 28, terhadap tanah yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada pasal 27, tidak dapat dilakukan perbuatan hukum atas bidang tanah tersebut sampai dengan diterbitkannya keputusan Menteri. Paragraf 4, penetapan tanah terlantar. Pasal 29, penetapan tanah terlantar dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan penetapan tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam pasal 27. Pasal 30, ayat 1, dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar berupa tanah hak atau tanah hak pengelolaan dan merupakan keseluruhan hamparan. Penetapan tanah terlantar memuat juga A. Hapusnya hak atas tanah atau hak pengelolaan, B. Putusnya hubungan hukum, dan C. Penegasan sebagai tanah negara bekas tanah terlantar yang dikuasai langsung oleh negara. Ayat 2, dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar berupa tanah hak atau tanah hak pengelolaan dan merupakan sebagian hamparan, penetapan tanah terlantar memuat juga A. Hapusnya hak atas tanah atau hak pengelolaan pada bagian yang dilantarkan, B. Putusnya hubungan hukum antara pemegang hak pengelolaan dengan bagian tanah yang ditelantarkan, C.
C. Penegasan sebagai tanah negara bekas tanah terlantar yang dikuasai langsung oleh negara terhadap bagian tanah yang ditelantarkan. Dan D. Perintah untuk melakukan revisi luas hak atas tanah atau hak pengelolaan. Ayat 3, dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar merupakan tanah yang telah diberikan desa penguasaan atas tanah. Penetapan tanah terlantar memuat juga A. Pemutusan hubungan hukum antara pemegang dasar penguasaan atas tanah dan tanah yang dikuasai. Dan B. Penegasan sebagai tanah negara bekas tanah terlantar yang dikuasai langsung oleh negara. Ayat 4, dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar berstatus sebagai barang milik negara atau daerah atau aset badan usaha milik negara atau daerah, penetapan tanah terlantar memuat juga rekomendasi kepada pimpinan instansi yang mengelokakan barang milik negara atau daerah atau aset badan usaha milik negara atau daerah untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan atau memelihara tanah. Pasal 31 ayat 1, revisi luas sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat 2, huruf D menjadi beban pemegang hak pengelolaan atau pemegang dasar penguasaan atas tanah. Ayat 2, dalam hal revisi luas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum dilaksanakan, pemegang hak pengelolaan atau pemegang dasar penguasaan atas tanah tidak dapat melakukan perbuatan hukum lainnya terkait tanah tersebut. Ayat 3, apabila dalam jangka waktu paling lama 180 hari kalender tidak dilaksanakan revisi luas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 oleh pemegang hak pengelolaan atau pemegang dasar penguasaan atas tanah, maka tanah yang tidak dilantarkan dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah yang ditelantarkan dan menjadi tanah terlantar secara keseluruhan. Pasal 32 ayat 1, tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar dalam jangka waktu paling lama 30 hari kalender sejak penetapan wajib dikosongkan oleh bekas pemegang hak pengelolaan atau pemegang dasar penguasaan atas tanah. Ayat 2, dalam hal bekas pemegang hak pengelolaan atau pemegang dasar penguasaan atas tanah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, benda yang ada di atas tanah menjadi aset yang diabaikan. Pasal 33, tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar menjadi aset bank tanah dan atau TCUN. Bab 6, pendayagunaan kawasan terlantar dan TCUN. Bagian ke-1, pendayagunaan kawasan terlantar. Pasal 34 ayat 1, dalam rangka pendayagunaan kawasan terlantar, izin atau konsesi atau perizinan berusaha yang telah dicabut dapat dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme yang transparan dan kompetitif. Ayat 2, pengalihan izin konsesi atau perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pimpinan instansi. Ayat 3, dalam hal pimpinan instansi tidak melakukan pengalihan izin konsesi atau perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dalam jangka waktu paling lama 30 hari kalender terhitung sejak penetapan kawasan terlantar, Menteri melaporkan kepada Presiden. Bagian kedua, pendayagunaan TCUN. Pasal 35 ayat 1, pendayagunaan TCUN ditujukan untuk pertanian dan non-pertanian dalam rangka kepentingan masyarakat dan negara melalui A. Reforma agraria, B. Proyek strategis nasional, C. Bank tanah, dan D. Cadangan negara lainnya. Ayat 2, pendayagunaan TCUN dapat berdasarkan usulan atau informasi yang berasal dari A. Kementerian atau lembaga, B. Kantor wilayah dan kantor pertanahan, dan atau C. Pemerintah daerah. Ayat 3, pendayagunaan TCUN memperhatikan A. Kebijakan strategis nasional, B. Rencana tata ruang, dan atau C. Kesesuaian tanah dan daya dukung wilayah. Ayat 4, pendayagunaan TCUN ditetapkan oleh Menteri. Bab 7, ketentuan lain-lain, pasal 36. Dalam hal peraturan pemerintah ini memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kawasan terlantar dan tanah terlantar. Pasal 37, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan pendayagunaan kawasan terlantar dan tanah terlantar diatur dalam peraturan Menteri. Bab 8, ketentuan peralihan. Pasal 38, pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, A. Hasil dari inventarisasi tanah terindikasi terlantar yang dilakukan berdasarkan peraturan sebelumnya dinyatakan masih berlaku dan ditindaklanjuti berdasarkan peraturan pemerintah ini. B. Kegiatan penerbitan dan pendayagunaan tanah terlantar yang sedang berlangsung ditindaklanjuti berdasarkan peraturan pemerintah ini. Dan C. Kegiatan penerbitan tanah terlantar yang telah dilaksanakan berdasarkan peraturan sebelumnya namun belum sampai pada tahap penetapan tanah terlantar dilaksanakan kembali mulai dari tahap awal dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ini. Bab 9, ketentuan penutup. Pasal 39, pada saat peraturan pemerintah ini berlaku, A. Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai penerbitan dan pendayagunaan tanah terlantar yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan peraturan pemerintah ini. Dan B. Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2010 tentang penerbitan dan pendayagunaan tanah terlantar, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5098 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 40, peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam lembaga negara Republik Indonesia, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sekian pembacaan peraturan pemerintah dari saya. Shalom.